Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh berkah ini, melainkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini nikmat Allah Subhanahu wa taala masih kita dapat. Nikmat iman, nikmat Islam masih melekat di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah kepada kita. Masih berikan petunjuk kepada kita. Petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk pada jalan yang mana jalan ini akan kita titi, akan kita tempuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, senantiasalah kita hendak mengucapkan syukur yang sedalam-dalam dan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut masih Allah berikan kepada kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jikalau kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat tersebut tidak akan bisa kita hitung. Allah langsung sebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat kata Allah, niscaya la tuhsuha, tidak akan bisa kalian hitung. Kenapa? Innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kepada setiap hamba-hambanya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya kebanyakan dari manusia itu banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita bacakan, hendaknya kita termasuk kepada golongan, kepada hamba-hamba yang senantiasa tidak kufur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan perbanyak selawat kepada Nabi, kita menjadi hamba yang diberi syafaat, kita menjadi umat yang disayang dan dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibantu dengan syafaat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, siang yang berbahagia ini kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wal yasilu rahimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita sebagai umat, cinta kepada kita sebagai umat. Dia berikan kisi-kisi, dia berikan cara, dia berikan trik supaya kita menjadi hamba yang bahagia, menjadi hamba yang tenang, hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun, kebanyakan dari manusia tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengamalkan anjuran-anjuran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini
untuk dijadikan sebagai tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik, hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka pemirsa yang dimanapun kita berada, mari kita tiru Nabi, mari kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti apa yang telah disampaikan, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Salah satu ajaran yang berharga untuk kita semua dan kita amalkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah hadis yang baru saja kita bacakan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya wa yursa'alahu fi asarihi, dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Nabi Muhammad man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi, siapa yang ingin diberikan rezekinya, diluaskan rezekinya, wa yursa'alahu fi asarihi, dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, nikmat Allah diberikan kepadanya dengan penuh keberkahan, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyasilu rahimah, maka sambunglah silaturahmi kepada sesama. Dan kemudian wa yumsa'alahu fi athari, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasilu rahimah, maka hubungkanlah silaturahmi dengan sesama saudara muslim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita mesti menyambung silaturahim, menyambung tali hubungan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim supaya nanti kita bisa kuat, supaya nanti muslim ini tidak bisa diinjak-injak oleh kafir, tidak bisa dilecehkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama kita yaitu Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa jama'atur rahmah," bersatu padu itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatul azab, dan perpecah belah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kesulitan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, inti sari kesimpulan yang dapat kita ambil pada siang hari yang berbahagia ini, kalau seandainya kita ingin dimurahkan rezekinya, kalau kita ingin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hubungan yang telah putus kita sambung kembali. Tetangga dengan tetangga yang sedang berselisih paham, mari kita perbaiki kembali. Karena kita sesama manusia, sesama muslim adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innamal mu'minuna ikhwan, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Kita selaku umat manusia yang mengaku muslim di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ketika melihat saudara kita dengan saudara kita yang lain sedang berselisih paham, wajib hukumnya kita untuk menyatukan mereka kembali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun. Kita mesti memperbaiki hubungan yang telah rusak dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Intinya, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara kita sama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.